Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca beberapa ayat, saya ingin menyaksikan sedikit pada beberapa waktu yang lalu saya sempat mendoakan satu gudang yang baru dibangun, baru diresmikan. Dan waktu itu bertepatan Hari Raya Kurban. Ternyata pemiliknya adalah orang Nasrani, dan ketika saya sampai di gudang itu, saya melihat ada 3 ekor sapi yang sangat besar. Setelah mendoakan gudang tersebut, kemudian masuk dalam acara pemotongan sapi, ya. Di situ saya cukup penasaran dan menanyakan kepada pemilik gudang itu, karena dia orang Nasrani, apa yang memotivasi Anda untuk mengadakan Hari Raya Kurban sekian tahun berturut-turut. Dia menjawab, ada 3 jawaban yang sangat menguatkan saya dan memberkati. Yang pertama, bagi dia, apa yang dia lakukan karena didasari dengan niat yang baik untuk berbagi. Yang kedua, menurut dia, berbagi adalah ibadah. Dan yang ketiga, bagi dia, setelah berbagi itu, ada hal yang dia rasakan, usahanya, karirnya semakin diberkati oleh Tuhan. Awal mulanya dia mulai mengorbankan 1 ekor kambing saat karyawannya cuma beberapa orang. Tapi seiring waktu berjalan, dia korbankan 2 ekor, korbankan 3 ekor kambing, dan akhirnya ke 1 ekor sapi, 2 ekor sapi, bahkan 3 ekor sapi yang besar. Dan dia merasakan bahwa ketika dia berbagi di hari Raya Kurban, baik kepada lingkungan masyarakat yang ada di sekitar rumahnya, ke masjid, musola, bahkan di sekitar pergudangan tempat usahanya, dia merasakan bahwa sekarang dia memiliki banyak karyawan dan dia memiliki 5 gudang yang besar. Dan dia tahu bahwa itu bukan hanya hasil kerja usahanya, tapi juga bagian daripada hal-hal baik yang dia tabur. Bapak Ibu Saudara, saya ketika mendengar kesaksian ini, saya melihat ada beberapa bagian firman Tuhan, dan saya coba menguraikan di sini ada 6 hal yang saya ingin berbagi kepada saudara sekalian. Yang pertama, Tuhan itu konsisten dengan firman-Nya. Itu di dalam Lukas pasal 6 ayat 38 bagian A. Di situ dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Itu berarti saya menilai bahwa kebaikan seperti tadi, poin 1, Tuhan konsisten dengan firman-Nya. Ketika kita berbuat hal yang baik, di situ firman berkata, berilah dan kamu akan diberi. Ingat bahwa bukan motivasi kita memberi supaya kita diberi, tetapi Tuhan konsisten dengan apa yang Dia ucapkan. Itu berarti apa yang kita lakukan pasti akan kembali kepada kita. Yang kedua, keputusanmu adalah hasilmu. Sekali lagi, keputusanmu adalah hasilmu. Kita lihat di dalam 2 Korintus 9 ayat 6. Di situ dikatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga.
Saudara, ketika kita mendengar cerita yang disampaikan oleh pemilik gudang tadi, itu adalah satu hal yang dia lakukan setiap tahun. Tapi masih ada hal-hal lain yang dia lakukan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Baik itu mungkin orang Nasrani mengatakan melakukan hal kasih, tapi orang Muslim bisa dikatakan berbuat amal dan lain sebagainya. Itu hal kedua. Keputusanmu adalah hasilmu. Yang ketiga, mengasihi dan berbuat baik bukanlah syarat kita masuk surga, melainkan langkah awal kita mengenal Allah. Ingat, itu bedanya. Ketika kita mengasihi orang, kita berbuat baik kepada orang bukan untuk kita masuk surga, melainkan langkah awal kita mengenal Allah. Dari mana kita tahu? 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Saya baca, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Itu berarti bahwa ketika kita tidak mengasihi, sama halnya dengan kita tidak mengenal Allah. Jadi mengasihi, ya, itu bukan syarat kita masuk surga, tapi itu adalah langkah awal kita mengenal Allah. Lalu yang berikut kita melihat poin yang keempat. Mengasihi dan berbuat baik adalah sikap kita menghambakan diri pada Allah. Saya baca 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Itu berarti ketika kita mengasihi orang lain bukan untuk masuk surga. Saya rela untuk menolong orang, saya rela untuk melayani sampai sekian tahun, saya rela untuk berbuat baik. Mungkin seperti tadi, si pengusaha tadi itu bukan untuk masuk surga, tapi itu adalah cara seperti di bagian keempat ini. Mengasihi dan berbuat baik adalah sikap kita menghambakan diri pada Allah. Saya melayani satu kumpulan lansia sudah hampir 10 tahun. Saya beritahu mereka, karena setiap kali saya melayani, saya tidak mendapat apa-apa dari mereka, tapi justru saya berusaha untuk memberikan diakonia dan lain sebagainya. Di situ saya katakan bahwa saya melayani mereka karena saya menghambakan diri saya kepada Allah. Itu dasar yang saya lakukan. Yang kelima, cara kita memperkenalkan Allah salah satunya ialah kasih. Bukan hanya dengan kita memberitakan Injil dan lain sebagainya, tapi cara kita memperkenalkan Allah salah satunya, ini salah satu, ialah kasih. Yohanes 13 ayat 35. Saya baca. Di situ dikatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Yang terakhir, yang ke-6, kebaikan dan kasih selalu berbuah manis jika ditabur dengan ketulusan. Galatia 6 ayat 9. Di sini dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Itu berarti bahwa jika kita berbuat baik, maka sudah dipastikan bahwa ada waktunya kita menuai. Tapi bukan kita mengharapkan, namun yakinlah apa yang kita tabur pasti kita tuai. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.